Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan ketiga membahas tentang sistem usulan. Ya, ini tahap-tahapannya ya. Kemarin sudah membahas tentang use case berjalan ya. Dari berjalan nanti akan kita bikin sistem usulan dari analisa, tahap waterfall analisa yang berjalan. Nah, di sini kita menggambarkan sudah membuat gambaran sistem usulan dari sistem penggajian ya. Nah, di sini ada 3 aktor. Aktor yang pertama ada admin, super admin dan pimpinan. Nah, di sini sesuai dengan garisnya. Di sini admin ya, setelah login ya, dia bisa mengakses transaksi penggajian, transaksi pinjaman dan laporan ya. Jadi sesuai dengan sistem berjalan ya. Sistem berjalan, tugas admin adalah melakukan transaksi penggajian ya, penginputan transaksi penggajian, transaksi pinjaman dan laporan. Kemudian di sistem berjalan, si pimpinan hanya setelah login hanya bisa mengakses laporan ya. Jadi si pimpinan ini hanya bisa melihat laporan saja menunya. Jadi sistem usulan itu adalah sistem di mana sudah menggambarkan aplikasi, menu-menu di dalam aplikasi ya. Nah, di sini yang terakhir adalah ada super admin, aktor super admin. Nah, super admin di sini setelah login dia bisa mengakses semua menu. Artinya super admin ini bisa dikatakan IT support atau IT teknikal ya di suatu perusahaan atau instansi. Jadi ketika ada kendala apapun dari si admin maupun pimpinan, nanti bisa melapor ke bagian super adminnya, begitu. Nah, di sini super admin bisa mengakses master, bisa mengakses transaksi penggajian, transaksi pinjaman, laporan maupun data user, gitu. Jadi hak akses penuh ada di super admin. Jadi sistem usulan itu sistem dari yang berjalan, yang sudah diceritakan dari sistem yang berjalan di part sebelumnya, digambarkanlah dengan sistem usulan. Dan ini sudah menggambarkan menu-menu di dalam aplikasi. Nah, aplikasi nanti yang sudah jadi, nanti menunya harus seperti ini di dalam aplikasi tersebut, di sistem usulan dari sistem yang berjalan. Nah, di sini ada include, artinya include ini adalah menu-menu ini bisa diakses ketika sudah melalui login. Ketika belum login, menu-menu ini belum diakses. Nah, di sini ada model 2 karakter. Di sini kita membuat sistem usulannya, karyawan tidak ada aktor. Ya, kenapa? Karena aplikasi ini hanya bisa diakses secara internal aja. Ya, internal di satu perusahaan itu. Bisa dikasih untuk hak akses untuk si karyawan. Mungkin bisa jadi ada juga pernah kita bikin si karyawan itu bisa melakukan histori penggajiannya, melihat histori penggajiannya, atau bisa melihat transaksi pinjamannya, histori transaksi pinjamannya. Jadi tergantung permintaan perusahaan. Sedangkan yang kita lakukan permintaan ini, si karyawan tidak perlu melakukan registrasi dan mengakses menu. Jadi di sini aktor karyawan tidak ada. Tapi bisa nanti kalau seumpama perusahaan atau instansi diinginkan ada aktor karyawan untuk mengakses. Setiap karyawan bisa melakukan pengecekan transaksi penggajian maupun transaksi pinjaman, historinya masing-masing setiap karyawan. Jadi semua itu bisa dimodif sesuai dengan permintaan perusahaan. Nah, itu nanti akan ke tahap maintenance. Ketika ada pengajuan dari tahap si instansi menginginkan adanya aktor karyawan bisa mengakses histori-histori dari penggajian maupun pinjaman. Nah, mungkin kalau seumpama ada, nah nanti di sini tinggal kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan di sini karyawan. Nah, gitu. Nah, karyawan tersebut ya, setelah login, nah ini dibikin kotak. Nah, karyawan setelah login bisa mengakses menu
ya, bisa mengakses menu history penggajian dan history pinjaman. Jadi bisa mengecek gitu. Karyawan ya, jadi contohnya kayak m-banking gitu kan, atau nanti bisa diajukan ketika melakukan pengajuan, nah nanti di approve oleh bagian admin, itu bisa. Nah itu tergantung oleh permintaan dari suatu perusahaan gitu ya. Nah kita membuat contoh hanya untuk internal. Nah ini kalau seumpama si karyawan bisa melakukan login, jadi setelah login nanti si karyawan bisa melakukan history ini, penggajian maupun pinjaman. Nah, jadi semua itu tergantung si instansi yang kita teliti gitu. Tapi untuk sekarang kita tidak ada untuk karyawan dulu ya. Jadi karena kita pembuatannya hanya internal, jadi karyawan tidak bisa mengakses sistem penggajian ini. Pun kalau nanti bisa mengakses, nanti bisa kita maintenance dan kita rubah, kita tambah untuk aktor karyawan. Jadi setiap karyawan nanti setelah registrasi bisa login, kemudian bisa melihat history penggajian maupun pinjaman, atau bisa melakukan pengajuan pinjaman secara online. Jadi semua tergantung dari instansi perusahaan gitu. Nah di sini sudah menggambarkan menu-menu nih sistem usulan di dalam sebuah sistem informasi penggajian gitu ya. Nah di sini include ya, yang tadi saya jelaskan, menu-menu ini ya, menu-menu di dalam ini bisa diakses ketika sudah melalui login. Ketika belum login, menu ini tidak bisa diakses gitu. Jadi baris-baris ini sesuai dengan ketika login si admin hanya bisa melihat menu transaksi penggajian, pinjaman, dan laporan. Ketika kita login sebagai pimpinan, nanti hanya bisa melihat menu laporan. Ketika kita lihat super admin atau IT support atau penanggung jawabnya dalam suatu perusahaan, dalam aplikasi penggajian ini bisa mengakses menu-menu semuanya. Jadi semua ini bisa dimodif sesuai dengan permintaan perusahaan. Tapi ini gambaran dari perusahaan yang udah kita bikin. Jadi semua itu fitur-fitur ini semuanya tergantung dari instansi ya gitu. Nah nanti ini juga bisa melakukan konfirmasi lewat email. Ketika penggajian nanti ada konfirmasi ke email, admin melakukan inputan transaksi pinjaman, nanti bisa langsung info terkirim otomatis ke email gitu, email karyawan ini gitu. Ketika sudah selesai, jangan lupa klik garis paling kanan ya, tool export png. Nah nanti bisa ditaruh disatukan sama kemarin. Nah nanti kita jelaskan alur dari yang berjalan, sistem usulan sampai ke kelas diagram. Nah gitu. Nah ini adalah tahapan desain. Desain ini digambarkan secara detail dari sistem, dari tahapan analis. Nah ini tujuan pertama kita, latihan pertama kita menjelaskan metodenya waterfall. Nah inilah yang kita gambarkan. Tahapan analis datang ke perusahaan, kedua desain. Nah ini desainnya, bentuk desainnya dirinci secara detail gitu, sampai nanti terakhir ke tahap maintenance gitu. Jadi nanti kita jelaskan sambungannya ya. Jadi teman-teman waktu skripsi pun juga sama. Jadi waktu kita bikin project aplikasi maupun skripsi itu sebenarnya sama. Nah alurnya pun sama, dari kita datang ke perusahaan,
permintaannya apa. Nah, itu tahapan analis. Dalam sistem penggajian itu gimana prosedurnya, alur bisnisnya bagaimana. Nah, itu di situ semua kita gali di situ waktu tahapan analisis di dalam suatu perusahaan. Ketika sudah dapat data-data, dapat alur bisnis prosesnya, kita gambarkan desain secara detail. Nah, nanti sampai ke maintenance. Jadi ini masih tahapan sementara, karena nanti ada tahapan dalam waterfall ya, waterfall command. Ada tahapan di mana si klien ya, si klien kita nanti akan mencoba fitur-fitur setelah pencapaian coding selesai ya. Sudah sama nggak alur bisnis prosesnya, jadi yang diinput, data-datanya yang diinput sama nggak sama yang berjalan gitu, sama nggak yang sebelum adanya aplikasi gitu. Terus outputnya nanti keluarnya sama nggak gitu ya. Jadi semua itu nanti akan disamakan. Nah, itulah proses bisnis perusahaan itu harus begitu. Jadi nggak bisa langsung kita datang bikin aplikasi ya kan, belum tahu alur bisnis prosesnya. Nah, kesalahan kebanyakan teman-teman di jurusan informatika dan sistem informasi kebanyakan begitu, alur bisnisnya belum tahu, apa-apa belum tahu, tahu-tahu sudah bikin aplikasi gitu. Jadi tidak bisa, jangan dibalik. Jadi yang betul adalah dipelajarin analisa dunia dulu, alur bisnis prosesnya bagaimana, kemudian baru digambarkan dengan aplikasi. Setelah desainnya, UML-nya, sistemnya selesai gitu. Nanti kita akan jelaskan ya, kita bikin satu slide PowerPoint mulai dari yang berjalan, usulan sampai kelas diagram gitu. Dan nanti kita akan tambah, kita kasih pelatihan bagaimana sih. Jadi setiap aplikasi itu ada sistem login, ada gimana sih kita menambahkan UML, activity diagram login aplikasi itu bagaimana kita menambahkan data karyawan menggunakan UML ini, activity maupun use case bagaimana gitu kan. Nanti bisa digambarkan mulai astahi. Kemudian sequence-nya bagaimana sih, login sequence-nya login itu bagaimana gitu ya. Nanti kita kasih contoh gambaran dan kita jelaskan. Jadi kalau itu kan nanti dirinci secara detail. Jadi alurnya login itu bagaimana, cara login itu dijelaskan menggunakan UML ini. Nah, di sinilah tahapan desain tuh di sini. Jadi dijelaskan benar-benar secara detail tuh di sini gitu. Baik cara loginnya, cara nambah data karyawan, edit data jabatan, tambah transaksi penggajian, tambah transaksi pinjaman, laporan maupun tambah data user gitu. Semua nanti akan digambarkan gitu ya. Nanti kita kasih contoh. Jadi alur dari skripsi itu sama dengan kayak kita waktu kita ke perusahaan. Jadi alur skripsi pun sama, nggak jauh beda dari waktu skripsi ketika kita menjual ke perusahaan, atau perusahaan menginginkan suatu fitur atau gimana. Nah, itu nanti akan tahapan setelah maintenance gitu. Jadi nanti teman-teman ketika sudah paham dengan materi ini, nanti insya Allah dalam tahapan skripsi nilainya A. Dan nanti ketika sudah lulus pasti akan tahu tahap-tahapannya ketika membuat aplikasi di dalam suatu perusahaan gitu. Kemudian setelah ini jadi ya, tadi udah disimpan tool export ya, udah simpan ke JPEG. Nah, nanti setelah ini kita akan menjelaskan kelas diagram. Kelas diagram apa sih? Nah, di sini setelah sistem usulan ini jadi, use case diagram usulan ini jadi, dibuatlah kelas diagram, rancangan database dalam aplikasi. Nah, rancangan database dalam aplikasi harus sesuai dengan data-data dari sistem usulan ini. Ketika di database itu, di sini sistem usulan ada data karyawan, pasti database-nya ada tabel namanya
tabel data karyawan. Kemudian ada tabel data jabatan, ada tabel user gitu ya kan, data user, ada tabel input transaksi pinjaman, ada tabel transaksi penggajian gitu. Jadi harus sama ya gitu. Nah, nanti setelah kelas diagram jadi sudah dibikin, besok di pelatihan selanjutnya nanti akan kita demokan sampai ke dalam aplikasi. Jadi aplikasi pun harus sama menunya dengan sistem usulan ini. Jadi ketika di sini ada master data karyawan, ada data jabatan, nggak boleh di master ini ada data yang lain selain data jabatan maupun data karyawan gitu. Jadi untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Nanti kita akan jelaskan lagi setelah sistem-sistem dari berjalan, usulan, dan tas diagram semua udah jadi sampai ke aplikasi. Nanti kita akan jelaskan di mana sih gitu letaknya, struktur dari skripsi itu gimana, struktur dari kita ngejual aplikasi ke perusahaan itu bagaimana. Itu akan sama sebenarnya ya, kalau teman-teman kalian tahu gitu. Jadi kalau ngikutin pembelajaran kita, mungkin insya Allah teman-teman bahan insya Allah akan mendapatkan nilai yang bagus ya. Dari saya cukup sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.